Abdullah Fakih bin Umar, ulama pejuang dari ujung timur Pulau Jawa. Melalui gerakan melawan penjajah, Kiai Haji Abdullah Fakih bin Umar atau yang dikenal dengan Kiai Fakih Cemoro, ini termasuk kiai karismatis dan ulama besar. Kiai Fakih yang lahir pada tahun 1870 Masehi dan meninggal pada tahun 1953, dikenal bukan hanya penyebar Islam, tapi juga pejuang kemerdekaan yang gigih melawan penjajah Belanda. Melalui bendera Hizbullah, ia pernah memimpin sejumlah peperangan di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Banyuwangi. Ia pernah ikut perang Harjo, perang Hizbullah Lemah Abang, dan beberapa perang lain. Dulu santrinya Mbah Kiai Fakih ini ribuan, ungkap Gus Umar Abdullah, 58, salah satu cucu Kah Abdullah Fakih bin Umar. Kiai Fakih ini santri urutan ke-22 dari Syekhona Khalil Bangkalan. Saat belajar, satu angkatan dengan Kah Hashim Asy'ari dan Kah Wahab Hasbullah, Kiai Fakih juga satu angkatan dengan Kiai Haji Munawir, pendiri Pondok Pesantren Al-Munawir Krapiak Yogyakarta, Kiai Haji M. Asum pendiri Pondok Pesantren Lasem Rembang, dan Kiai Haji Syamsul Arifin pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asembagus Situbondo. Usai belajar dari Mahaguru Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Fakih diberi mandat menyebarkan Islam di daerah Banyuwangi, dan pada tahun 1917 dia masuk Dusun Cemoro, Desa Balak. Ketemu dengan Bapak Haji Hambali, Juragan Tanah, Kiai Fakih diberi tanah dan dibuatkan pondok pesantren. Dalam perkembangannya, pesantren yang didirikan Kiai Fakih itu pesat. Santri yang ada saat itu mencapai ribuan. Para santri itu tidak hanya dari daerah Banyuwangi, tapi juga banyak dari Jember, Bondowoso, hingga Banten. Mbah Kiai ini keturunan Raden Umar Banten, jadi namanya tersohor hingga Banten. Dalam perkawinannya dengan almarhumah Suryati, Kiai Fakih memiliki 5 putra, yakni Kiai Haji Ahmad Muhtarom, Kiai Haji Soleh Abdullah, Siti Maryam, Muhammad Idris, dan Salamah. Saya cucu dari anak kedua Mbah Kiai, terangnya. Gus Umar mengaku semasa kecil sering mendapat cerita tentang Kiai Fakih dari ayahnya, Kiai Haji Soleh Abdullah. Kawasan Cemoro pada tahun 1917 hingga 1970 merupakan pondok pesantren besar dan terkemuka di bumi Belambangan. Di antara santri pesantren Cemoro adalah Kiai Haji Harun, Kelurahan Tukang Kayu, Banyuwangi, Kiai Haji Abdul Manan, Berasan, Desa Uringin Putih, Kecamatan Muncar, dan Kiai Haji Ahmad Kisairi. Kiai Fakih masa kecilnya bernama Mudasir merupakan sosok anak muda yang giat belajar. Sejak belia ia rajin menuntut ilmu serta tirakat. Melalui bimbingan ayahnya yang terkenal memiliki ilmu agama dan kanuragan yang pilih tanding, Mudasir kecil rajin berpuasa sunnah. Pada tahun 1887, kala itu Mudasir masih berusia 9 tahun. Dia sudah memutuskan untuk berkelana mencari ilmu. Mudasir muda telah berkelana ke berbagai tempat. Di antaranya ke Kiai Purwosono di Lumajang. Kurang lebih 2 tahun, ia menuntut ilmu sekaligus mengabdi di sana. Selain ke Lumajang, Kiai Mudasir muda juga pergi ke Lirboyo. Di tempat itu, ia berkeinginan untuk menuntut ilmu di sebuah pesantren yang diasuh oleh ayahanda Kiai Haji Abdul Karim, pendiri pesantren Lirboyo. Setelah itu, Kiai Fakih muda melanjutkan pengembaraannya ke Pasuruan. Ia berguru kepada Kiai Siddiq ulama besar asal Lasem yang bermukim di Pasuruan lalu menetap di Jember. Dari Kiai Siddiq ini, banyak terlahir ulama besar, baik secara biologis maupun ideologis. Di antara putranya, ialah Kiai Haji Ahmad Siddiq, Roy Syuriah PBNU periode 1984-1989. Usai nyantri di Pasuruan, Kiai Fakih menyeberang ke Madura. Ia menuntut ilmu ke soko guru para ulama Nusantara, Syekhona Khalil Bangkalan. Tak kurang dari 9 tahun, ia menyerap ilmu dari waliullah tersebut. Puas menuntut ilmu syariah, Kiai Fakih berkelana lagi menuntut ilmu hikmah.
Tercatat ia singgah selama 2 tahun di pesantren Kiai Soleh Kaliwungu Semarang. Lalu, setahun ke Kiai Syamsuri di Cirebon. Setahun kemudian ia berguru ke tanah kelahiran kakeknya, Banten. Tak tercatat kepada siapa ia berguru di bumi para Jawara itu. Pada 1904, Kiai Fakih menyempurnakan ilmu dan juga rukun Islam ke tanah suci Mekah. Di tempat kelahiran Islam ini, Kiai Fakih belajar lagi kepada Kiai Mahfud Termas dan ulama lain sejamannya. 6 tahun lebih, ia tuntaskan dahaga ilmunya di tanah haram tersebut. Berbekal ilmu, spiritualitas, mentalitas, pengalaman dan jaringan ulama Nusantara yang telah dirangkai, mendorong Kiai Fakih untuk merintis pesantren di kampungnya. Ia memulainya sejak tahun 1911, namun baru mendapatkan legalitas dari pemerintah Hindia Belanda pada 17 Agustus 1917. Pemberlakuan ordonasi guru menjadi rintangan administratif yang kerap mengkungkung pertumbuhan pesantren saat itu. Awalnya hanya 2-3 orang santri yang mengaji ke Kiai Fakih. Namun karena kealimannya, lambat laun pesantren Cemoro mulai menarik minat masyarakat luas untuk belajar di sana. Ratusan santri dari berbagai daerah, tidak hanya dari dalam Banyuwangi, juga turut berdatangan. Kiai Fakih wafat pada malam Jumat Kliwon tahun 1953 di usia 83 tahun. Kiai karismatik itu dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga di dekat istrinya, almarhumah Suryati, yang meninggal lebih dulu di usia 60 tahun. Dukung channel Peci Ireng Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya.